Nah, apakah Pak Taufik itu ketika nguji itu sangat galak ataupun membimbing sangat killer? Kita akan tahu jawabannya karena kita akan ngobrol bersama dengan mahasiswa bimbingannya. Dan tetap bersama PGSD FKIP UMS dalam Ngobrol Santuy bareng PGSD FKIP UMS Cerdas. Wah, makin seru banget nih obrolan santai ngobrol santuy bareng PGSD FKIP UMS. PGSD cerdas. Karena semakin kesini tuh semakin panas yang diobrolkan ya. Tapi kita nggak gibah ya. Kita obrolin tentang PGSD. Kalau tadi juga sudah cerita kenapa sih pada milih PGSD. Kemudian juga Mas Revano ini lulusan PGSD yang notabene akhirnya mendirikan sebuah sekolah dasar di daerah Jenawi. Dan alhamdulillah ini sudah memasuki tahun ke-6. Dan salah satu alumni, belum alumni juga ya, baru calon alumni. Nah, calon alumni sedang mengerjakan skripsi, bahkan kemarin baru saja ujian dan ternyata sudah mengajar di SD tersebut. Artinya adalah lulusannya ini banyak yang dipesan juga ya. Ada yang diinden dulu ibaratnya seperti itu. Ada Kak Erwin. Selamat pagi Bapak Guru. Selamat pagi Mas. Oh, jangan Pak Guru nih. Mas Guru ini. Mas Guru. Oke, Mas Guru. Ada Erwin ini salah satu calon alumni. Berarti besok wisudanya daring ya? Insya Allah. Dari dekat rumah. Oke. Nah, ini sebelum berbicara lebih lanjut tentang Erwin ini Mas Revano ini. Ini Erwin ini kan belum lulus, tapi udah gabung di SD juga nih. Gimana? Oke. Yang menjadi dasar dari kami itu bahwa alumni PGSD UMS baik itu yang sedang mengenyam pendidikan di sana itu sudah punya potensi tersendiri. Nah, selain itu kan yang kita butuhkan itu kan sosok yang bisa diajak kerjasama. Nah, disitulah kami mengajak Mas Erwin untuk bergabung untuk sama-sama memajukan sekolah kami. Gitu. Oke, akhirnya klik di situ ya. Klik di situ. Dan Mas Erwin sendiri untuk rumahnya di daerah Jenawi juga. Jenawi juga. Dekatnya sih. Dekat sekolahnya. Wah, pas banget. Udah masuk PGSD FKIP. Kemudian SD yang dirintis Mas Revano dan beberapa teman-teman juga. Akhirnya ada juga alumni yang masuk di situ untuk membesarkan nama sekolah tersebut. Nah, Mas, sebelum ngomong soal SD-nya nih, biasa aja ini bukan ujian ini. Kita nggak lagi ujian. Ada pengujinya di sini. Ada pengujinya. Jadi ikut tegang. Oh ya, ngomong-ngomong Pak, tapi kalau uji galak nggak? Enggak. Yakin? Asik semua aja dosen. Yakin nggak galak? Nah, kemarin kayak habis dimarahin deh. Kalau terlalu jujur nanti tidak jadi lulus kan. Anggap nilai jelek kalau. Nah, itu belum dapat nilai. Nah, ngomong-ngomong soal skripsi nih, yang lagi anget-angetnya nih, karena memang kalau kuliah di PGSD kan memang wajib ya. Harus ada skripsi gitu kan. Nah, skripsi yang dikerjakan apa nih? Tentang apa nih yang diangkat? Ini kita ambilnya tentang bela diri tapak suci. Tentunya. Loh sebentar, PGSD kok ngambilnya bela diri? Ya, ini kan kalau di FKIP UMS itu banyak sekali UKM-nya. Banyak UKM yang dikembangkan. Salah satunya kalau di UMS saya ambilnya tapak suci. Ya, akhirnya tertarik kita kembangkan juga di sekolah kami. Di situ yang kami teliti karakternya yang kita tampilkan. Gitu. Oh, karakter dari tapak suci itu sendiri atau karakter dari tapak suci itu yang bisa ditumbuhkan di SD. Yang bisa ditumbuhkan di SD. Iya. Nah, boleh dong ceritakan sedikit deh, boleh. Ya. Bab 1 sampai bab 5. Jadi presentasi kan lagi. Ya, jadi kayak flashback presentasi gitu kan. Ya, kalau di awal itu kan ini sebagai kalau di SD itu kita bibitnya agar nanti ketika sudah lulus itu kita mempunyai bibit yang unggul. Akhirnya di situ kita ambilkan salah satunya adalah disiplin. Nah, disiplin itu kan agar nanti anaknya itu menjadi anak yang tertata. Karena itu termasuk juga sekolah agama. Nah, sekolah agama jadi kita ambil di disiplinnya. Nah, di situ akhirnya disetujui oleh kepala sekolah, kita kembangkan lewat ekstrakurikuler. Tapak suci ini bisa dijadikan ekstrakurikuler buat anak SD. Nah, apalagi banyak pendidikan yang bisa diambil di tapak suci tersebut. Gitu. Oke. Nah, lantas di skripsi tersebut ada bab 1 sampai bab 5 gitu. Ya. Ya latar belakang dikit lah boleh. Landasan teori nggak perlu. Langsung simpulan aja. Latar belakang kemarin kita ambil itu. Ini mempengaruhi loh tanda tangan. Ini saya simak loh. Nilai harus ikut penilaian juga. Benar-benar. Ya, jadi kalau kita
ambilnya itu kan apalagi ini kurikulum 2013. Nah, ini berbasisnya karakter juga. Iya. Nah, ini kita ambilnya karena apalagi di sekolah Muhammadiyah itu adalah keagamaannya. Nah, dan untuk menyiapkan lulusan-lulusan terbaik untuk bibit-bibitnya apalagi di SD. Ini kita ambilnya di karakter disiplin. Di disiplin itu setelah disetujui kita buat ekstrakurikuler dan tentunya banyak yang ikut. Alhamdulillah banyak orang tua yang dukung dan alhamdulillah selalu ada perkembangan, bahkan anak pun juga sudah tertata. Nah, banyak tertata dan insya Allah untuk lulusan pertama ini adalah lulusan terbaik. Lulusan terbaik. Jadi sekaligus mengembangkan ekstrakurikulernya dia Iya. akan jadi skripsi seperti itu. Tapi itu memang sih salah satu serunya kuliah di PGSD itu kita mengambil skripsinya itu macam-macam ya. Heterogen. Benar, tapak suci di SD, kita juga bisa manajemen pendidikan SD. Dan mapel kan udah jelas ya itu macam-macam, ada bahasa Indonesia SD, matematika SD, IPS SD. Salah satunya yang seru. Oke, kalau Erwin sendiri gimana Pak topik ujiannya? Ya alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar. Karena cukup lama juga penelitiannya ya kan, mungkin terlalu mendalami seperti itu. Baik, penelitian. Nah, kalau Mas Rifano ini tadi Erwin mengatakan bahwa lulusan yang pertama ini adalah lulusan terbaik gitu. Gimana ini? Menurut saya memang benar yang dikatakan. Karena yang berjuang pertama itu adalah anak-anak yang lulusan pertama ini nanti gitu ya. Dari yang awal dia merasakan proses perubahan itu dari anak-anak itu. Kemudian dari prestasi yang diukir itu dia sudah sampai ke level kabupaten. Nah, sudah mampu berbicara banyak, khususnya untuk menyumbang kependidikan, khususnya untuk menghasilkan pendidikan yang terbaik di kampung kami gitu, di daerah kami. Nah, ini sudah menjadi tolok ukur bahwa sebenarnya apa yang kita lakukan itu sudah dinilai sudah mampu berbicara di lingkup masyarakat. Oke, dari Jenawi untuk Indonesia. Iya, seperti itu nanti tagline-nya. Bahkan mungkin dan nanti dari Jenawi untuk internasional dunia ya. Oke, baik. Nah, Pak Topik nih selaku dosen nih. Ya, bagaimana? Yang notabene juga nantinya juga mengajar kepada adik-adik tingkat mereka kan gitu kan, dengan alumni yang Mas Rifano juga sudah mulai dulu merintis sekolah, kemudian Mas Erwin juga terjun mungkin akan berjuang bersama-sama juga. Nah, kalau dari kacamata Pak Topik gimana nih walaupun nggak pakai kacamata? Bagaimana maksudnya, intinya bagaimana? Sebagai dosen ya kan, nah melihat alumni-alumni yang berkiprah. Oh iya, oke. Ya pastinya bangga ya, bangga, bahagia terus. Karena berarti alumni dari PGSD UMS itu mampu mengaplikasikan ilmunya terutama dan bermanfaat bagi masyarakat gitu kan. Apalagi tadi dengar cerita dari Mas Rifano itu kan mendirikan merintis SD itu sulit ya. Saya dulu juga pernah mendirikan pernah merintis kan seperti itu ya, tidak mudah seperti itu. Jadi prestasi bisa akhirnya mengembangkan sekolah sampai tahun ke-6 ini itu bukan sebuah prestasi kecil bagi saya, ini prestasi yang sangat luar biasa. Kita dari PGSD UMS ya sangat mendukung sekali kalau memang dari lulusan kami itu muncul nanti Mas Rifano berikutnya yang bisa sampai Mas Rifano dan Mas Erwin dong, Mas sebut Erwin dua juga orang ya. dong. Mas Erwin yang baru Ntar dia ini loh baru mau lulus tapi sudah laku dulu ini berarti sold out. Alhamdulillah berarti dipercaya oleh masyarakat lulusan dari kami PGSD UMS. Iya, artinya adalah mengajak teman-teman yang belum gabung di PGSD UMS untuk gabung di PGSD UMS seperti itu ya, Win ya. Gitu juga Mas Rifano ya. Oke. Nah, Mas Rifano mungkin ada pesan juga nih buat adik-adik tingkat yang mungkin notabene mungkin saat ini, apalagi sekarang ini kan beberapa waktu yang lalu tidak hanya Indonesia, bahkan dunia juga mengalami yang namanya pandemi COVID-19 gitu kan. Bahkan beralih ketika pendidikan tatap muka dan akhirnya beralih daring dan sebagainya. Nah, ini untuk menyemangati adik-adik yang masih kuliah ini. Oke. Untuk menyemangati adik-adik kita, tentu saja memang corona itu bukan menjadi alasan. Tapi belajar itu setiap saat, setiap waktu dan di mana tempat gitu ya. Menurut saya seperti itu. Jadi memang harus dipersiapkan bahwa setelah itu nanti pandemi berlalu, negara memanggil gitu ya. Jadi negara memanggil, baik itu dari instansi dari yang bersifat kepemerintahan, PNS, nah, mungkin juga dari
lembaga-lembaga di bidang pendidikan. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan itu. Saya harapkan bahwa alumni UMS nanti, kelak adik-adik yang bakalan lulus itu sudah mempunyai background yang kuat sehingga nanti akan mampu menjawab tantangan masyarakat di manapun dia berada. Nah, harapannya seperti itu. Jadi memang ini menjadi sebuah pondasi bahwa apa yang kita peroleh di UMS ini menjadi bekal yang sangat besar bagi kita untuk memajukan daerah kita khususnya di bidang pendidikan. Oke, daerahnya Nah, masing-masing daerah ya tentunya. masing-masing, Oke, ya. boleh ngambil ilmunya di PGSD UMS, boleh. silahkan kembali ke daerah masing-masing untuk mengembangkan Iya, daerah seperti benar Mas sekali. Mas Irfan ini juga mengembangkan di daerah Jinawi, Iya. Mas Erwin juga di daerah Jinawi gitu. Betul. Nah, untuk para calon-calon mahasiswa nih, Mas. Oke. Ajakannya. Oh, iya. Kalau tadi kan udah semangatnya buat adik-adik tingkatnya. Ah. Sekarang ajakannya buat para calon-calon mahasiswa yang pengen masuk PGSD ini. Oke, bagi calon mahasiswa untuk yang masuk PGSD Mhm. harus semangat karena begini, PGSD ini mempunyai nilai yang sangat unggul gitu ya. PGSD UMS memiliki warna yang tersendiri daripada PGSD yang lain gitu. Di sana sangat dibekali keilmuan yang bersifat global, kemudian yang kedua dibekali dengan moral agama yang baik. Jadi sangat dipersiapkan di situ. Jadi harapannya untuk adik-adik yang akan masuk ke PGSD jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Inilah wadah yang tepat agar kita akan menjadi pendidik yang mampu hadir di masyarakat dan menjadi akar rumput pendidikan dari bawah dan menciptakan generasi yang lebih baik. Nah, awalnya dari PGSD UMS. Oke. Dan ini salah dua alumni Oke. dari PGSD FKIP UMS. Karena masih banyak banget alumni-alumni yang mungkin belum bisa gabung dengan kita di sini, Oke, ya kan? oke. Nah, mungkin nanti next ada episode berikutnya Ya. kita akan ketemu alumni siapa lagi. Nah, kalau Erwin ini kan kalau boleh dibilang udah berapa lama sih digabung di SD ini? Kurang lebih udah 2 tahun. 2 tahun. Nah, Win, 2 tahun itu kan mungkin waktu bukan yang sebentar ya. Iya. Apalagi megang kelas berapa? Kemarin kelas 3 sama kelas 2 ini. Kelas 3 dan kelas 2. Nah, karakter anak sekarang ini kan berbeda dengan mungkin zamannya Erwin gitu kan. Iya. Mungkin jadi tantangan sendiri nggak sih bagi Ya pendidik tentunya seperti Erwin tantangan ini? itu. Ya tentu tantangan, apalagi kalau sekarang ini mau memarahi pun jadi problem. Iya. Karena banyak hal ketika sebenarnya niatan dari guru ini mendidik, Iya. tapi Iya. notabene di sisi lain Salah arti. salah arti gitu. Iya. Oke. Ha. Akhirnya ya harus ekstra kita hati-hati memberikan pendidikan itu dengan apalagi untuk harus hati-hati tentunya dengan saling komunikasi dengan orang tua. Terus ada saling timbal balik dengan orang tua. Kemudian selain itu juga kita harus ada kesepakatan antara siswa agar nantinya tidak ada yang menjadi kesalahan satu dengan yang lain. Oke, baik. Nah, Erwin boleh menyemangati dong teman-teman yang mungkin sedang menyelesaikan skripsi, berjuang menyelesaikan skripsi juga. Karena saya tahu perjuangan bagaimana menyelesaikan skripsi itu. Ya, Malah curhat. Aduh, ada yang ini yang tersinggung ya, jangan deh ya. Maaf deh kalau ada yang tersinggung. Tapi bagaimanapun itulah kewajiban kita sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan sebuah studi, yaitu menyelesaikan skripsinya. Oke, silakan Win. ya, karena itu kewajiban, tetap semangat ya, tetap semangat karena itu bukan ujian yang sebenarnya, ujian kita adalah di dunia nyata. Oke, baik. Oke, Pak Topik. Gak usah terharu gitu dong, Pak, dengan Baru gitu. ini kan soalnya baru mau lulus ya kan. Nanti bentar lagi akan berpisah dengan Oke. Mas Erwin. Ini pesan untuk yang mau gabung ya. Oke, jadi To all of. to all. Jadi untuk ini yang entah baru lulus SMA atau baru lulus tahun kemarin itu silakan jangan ragu gabung dengan kami di PGSD UMS. Insya Allah banyak sekali yang akan kalian dapat di kita PGSD UMS. Di situ akan banyak dapat ilmu, wawasan, pengalaman. Tidak hanya di bangku kuliah, di situ juga ada ekstrakurikuler banyak sekali. UKM ya. UKM gitu kan. Lulusannya jadi apa? Sudah tadi kita bahas ya banyak ya. Kita bisa mulai dari bisa jadi guru SD di desa, di daerah terdepan 3T ataupun bahkan bisa di luar negeri ya kan, seperti itu tadi ada yang di KBRI Thailand, KBRI
Arab Saudi misalnya. Oke, berarti next episode kita ke Thailand ya. Ah iya iya boleh, boleh. Di Arab Saudi ya Mas Oke, sekalian. baik. Kita temui alumni di sana. Makanya kita temui alumni yang ada di sana. Oke, Oke. udah gitu aja. Oke. Cukup. Baik, terima kasih. Pokoknya untuk teman-teman yang pengen gabung di PGSD FKIP UMS, jangan ragu-ragu, pokoknya segera gabung aja ke PGSD UMS ya. Jangan lupa PGSD FKIP UMS, PGSD FKIP UMS cerdas. Ya sudah, nanti kita akan lanjut lagi di episode-episode berikutnya. Terima kasih Mas Rifano, terima kasih Mas sama-sama. Erwin, Mas guru semua ini, Pak Topeng juga terima kasih, dan pokoknya tetap semangat untuk menjalani hari-hari kamu. Jangan lupa tetap bahagia. Akbar Asari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.